Ada orang-orang yang sudah ditolong, sudah dibaiki, tetapi tidak puas, bahkan tidak mau berterima kasih. Ya, saya pikir ini bukan lagi terima kasih, saudara. Kalau eh, kita sudah melaporkan orang yang menolong kita, ya, apakah ini boleh dibilang bahwa air susu dibalas dengan air cuba? Ya, Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman, dimanapun saat ini berada di seluruh jagat raya. Saya berdoa, roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar hidup kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata sebelum naik ke surga, aku akan mengirimkan penolong. Itulah Roh Kudus yang memimpin menyertai kita. Saya percaya bahwa langkah-langkah kita selama ini, saudara, kadang-kadang kita mungkin kedagingan kita ingin melakukan sesuatu, tetapi karena ada Roh Kudus yang mengontrol kita, maka kita tetap masih ada sampai saat ini. Kita bisa mengelola hati kita. Ya. Nah, saudaraku, saya masih ingin berkomentar, menanggapi ya, karena ini sangat menarik sekali, sekaligus membuat hati banyak orang kesal, saudara, dengan kasus yang menimpa Mbak Novi dan Mas A. Ya, apakah ini juga yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, saudara? Ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Seperti ini, saudara, saya bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akan datang ada masa yang sukar. Ini akhir zamannya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat ya, dan tidak tahu berterima kasih, ya, tidak mempedulikan agama, ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, saudara. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan Elohim. Ya. Ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Tidak mau berterima kasih, tidak tahu berterima kasih, garang, menuruti keinginan daging sendiri. Saudara, kita lihat hari-hari ini ya. Apakah ini yang dimaksudkan Alkitab? Apakah kasus ini yang dimaksudkan Alkitab, saudara? Sangat heboh banget. Ya, bahkan pengacara Mbak Novi pun mengatakan bahwa ini apa ya, sangat-sangat unik sekaligus ya, membuat orang banyak kesal, saudara, karena sudah kemana-mana, sudah saling lapor, sedikit-sedikit lapor, ya. Bahkan saya mendengar ya, donatur pun juga akan dilas, saudara, ya. Waduh, mengerikan. Padahal dia yang punya duit, itu kan hak mereka. Itu kalau cara berpikir saya. Itulah manusia. Saya pribadi, saudara, ketika ditolong, sekecil apapun orang itu memberikan pertolongan kepada saya sangat menghargai dan saya akan mengingat. Apalagi kalau besar, saudara. Waduh, ada orang-orang yang sudah ditolong, sudah dibaiki, tetapi tidak puas, bahkan tidak mau berterima kasih. Ya, saya pikir ini bukan lagi terima kasih, saudara. Kalau kita sudah melaporkan orang yang menolong kita, ya, apakah ini boleh dibilang bahwa air susu dibalas dengan air cuba? Ya, saudara. Saudara sendiri yang bisa menafsirkan lah ya kasus yang terjadi sekarang. Karena menurut saya gini, saudara, kalau saya ditolong oleh seseorang, lalu saya kemudian melaporkan orang itu yang menolong saya kan keterlaluan. Ini bagi saya, saudara ya. Apa maunya saya? Iya kan? Sudah ditolong, tidak bisa berterima kasih. Inilah yang ditulis dalam Alkitab. Apakah ini sudah terjadi? Apakah ini yang dimaksudkan, saudara? Dan kita lihat sekarang benar-benar sangat-sangat miris.
ya, semakin panjang. Ada banyak orang yang terlibat. Loh kok harusnya dua orang yang bermasalah harusnya bisa diselesaikan. Tetapi ini melebar kemana-mana. Sedikit-sedikit apor, sedikit-sedikit apor, sedikit-sedikit apor. Menurut saya saudara ini sudah ada yang tidak beres. Ini kalau saya lihat dari kacamata orang awam yang tidak terlalu detail dan mengerti banget ya, apalagi pakar hukum saudara. Ya kan harusnya mereka ini bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik, justru tidak memperkeruh dan tidak memperpanjang masalah. Biasanya saudara, ada masalah-masalah seperti ini karena ada tujuan-tujuan tertentu. Kita nggak tahu. Kita berharap ini bisa selesai lah ya. Semua bisa jadi baik. Orang bisa pada sadar gitu dengan porsinya dan posisinya masing-masing gitu loh ya. Kalau saya lihat saudara Mbak Novi ini tulus. Kenapa ada donasi itu? Karena ada ungkapan dari Mbak Novi. Berarti kan uh, awalnya itu ya dari ide Mbak Novi ya kan yang harus kita hargai. Kemudian juga ada Bang Denzu yang sudah menolong Mas Agusnya, tetapi kok jadi masalahnya di begini saudara. Ini benar-benar ya, saya cuma bilang benar-benar membangunkan saudara ya. Ini biar menjadi pelajaran bagi kita juga ketika ada sebuah perseteruan dengan siapapun, selesaikan. Alangkah eloknya ketika kita menerima dengan lapang dada. Apalagi ini sudah ditolong, waduh, masa nggak bisa berterima kasih saudara ya? Itu logikanya. Kita ditolong saja nggak bisa berterima kasih. Bagaimana kita mau menolong orang? Ya, ditolong saja nggak bisa berterima kasih, saudara. Itu intinya. Ya. Jadi biar kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi kita dan kita tetap saling waspada satu dengan yang lain dan tetap saling menjaga. Terlebih pesan saya bagi saudara seiman atau yang menyaksikan video ini, miliki kasih dalam hidupmu. Kalau kita mengasihi orang, apapun yang orang lakukan terhadap kita bisa mengampuni, kita bisa menerima. Karena apa? Kita pun sudah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu pun tidak akan diampuni. Karena itu tidak ada cara lain. Kita harus melakukan setiap firman Tuhan agar hidup kita benar dan layak di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.